saya. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Itu tadi persembahan dari kita ini kan yang punya grup vokal kan kita. Shalom Church, welcome back to Cultivated Podcast, equipping all generations to become Christ ambassadors. Lu susah ya? Susah. Sorry ya. Luar biasa. Podcast hari ini adalah podcast yang akan penuh dengan air mata dan tawa. Tapi jangan lupa karena hari ini kita ditemenin sama salah satu anggota tim podcast yang sangat kami kasihi dan kami sayangi. Siapa lagi kalau bukan the one and only Gavin Toby. Udah ke kamera dong. Halo, siapa Gavin, namanya? Nama saya Gavin Toby. Kamu dari Cool mana dan Saya pelayanan? dari Cool Jericho, saya melayani PW, Present Worship Present dan Worship. podcast juga. Dan Cool juga ya? Cool juga, cool. Mantap. Ya, jadi Shepherd. Cool Shepherd mantap. Jadi hari ini adalah episode terakhir Gavin akan appear di podcast karena Gavin bakal pulang ke Indonesia. We never know, bisa jadi dia akan balik lagi. Betul. Aduh, amin. Tinggal diatur. Oke, jadi kan karena Gavin mau pulang ke Indonesia nih, Ya. pengen balik ke Indonesia. Pastinya di waktu yang bersamaan juga pasti kita bersukacita juga dong. Begitu lu pertama kali kesini kita bersukacita. Betul. Begitu lu balik ya Harus bersukacita. Iya, ada sukacitanya, mungkin ada journey baru di Indonesia yang akan dijalani. Tapi sebelum itu mungkin bisa sharing-sharing dulu kali ini ya tentang life testimony lu berjalan bersama Tuhan selama di Melbourne ini. Selama di Melbourne. Yoi. Before that kita karena ini episode spesial jadi kita mau main game dulu. Oke. Sebelum kita podcast. Kita udah Game apa siapin Ini kalau pertanyaannya saya kita kurang udah suka ini ya. nanti ini dong editor kayak keluarin jebrut gitu. Oh, pertanyaannya pertanyaan dijedut tweet gitu. gitu. Kita udah siapin pertanyaan-pertanyaan untuk Gavin. Kita main game Vin. Iya, baik. Kita main game jawab jujur. Baik. Jadi kalau kamu bohong di game ini, kamu akan podcast gereja lagi. Saya akan Kamu akan dimarahin. baik. Oke. Kita udah ada Ada deck banyak of question. pertanyaan. Kocok dulu R biar nggak Oke. curang R. Tapi nanti ketahuan gini. Kita kocok dulu. Gavin harus jawab jujur Kacau. di game ini. Kita hari ini mau nanya berapa pertanyaan nih? 400 lah kali 400. Oke, pertanyaan pertama aku yang pilih. Lu sikat. Oh, Berat. Nggak berat. tell us about 3 of your good friends. What do you like about them? 3 of my good friends. Nggak usah sebut nama kali. Terserah sih, terserah. Oh iya, nggak perlu. benar. Terserah. Aku rasa sih semua teman saya friendnya good semua ya. Cuman Puji Tuhan. saya rasa saya akan refer kepada my day one yang pertama kali ketemu gitu. Namanya Johannes Billy, Patrick, dan bisa disebut Melvern lah teman saya. I Itu my see. day one juga. They're apa? What do you like about them? Brutally honest, want me to change, and likes to play golf gitu. Golf. Ya nggak semua sih, salah satunya sih. Ya. Mantap. Yeay. Oke. Next question. Next question ya, gue ya yang nanya dulu ya. Ini banyak ya. Gavin, cewek siapa aja yang pernah lu deketin di WIC? Ini tolong ya, ini saya bisa gila loh ini. Ini apa? Bukan ini bohong. Enggak, bohong. If you were braver tuh lebih berani. Ngerti Pak. Iya. Gavin bisa bahasa Inggris ya, lupa. What will you do differently in your life? I will evangelize more.
Haleluya. Apa kayak di depan State Library gitu? Nggak harus sih, misalnya kayak teman aja gitu kan. Misalnya kalau mereka kayak what you Teman doing? uni. Teman kerja, what are you doing on a Friday night or even a Sunday morning? I see. If you have nothing, let's come to church. If I would be braver, I would do that 100%. Nice. Nanti I'm kita still trying touch. to it, Nanti kita touch ke situ lagi ya. Apa 2-3 kali lagi kali? Baik. Oke. Next question. Have you ever feel lonely? Of course, in Melbourne, I've always felt lonely, especially when COVID tuh. Semua orang main Discord, cuman saya rasa karena ada community dalam gereja ini yang membuat saya sedikit less lonely. Kan saya merasakan kehangatan dari kasih Yesus, haleluya. Amin, Ini beneran, amin. ini gak gimmick guys. Ini saya serius, ini ketawa gak suka loh ini saya. Tolong ya ini. Amin. Oh, thank you, Vin. Thank you. Nah, ada tisu gak sih? Mau nangis gak? Enggak ya? Enggak, belum. Oke. Next question. Basi. Oke, ganti. Ganti. Saya takut gimmick sih sebenarnya. Gak usah. Who is Jesus to you? Jesus is someone who has been is been there throughout my life. He has been my father. He has been my friend because I can tell to him honestly, and he has been my wonderful counselor as well, and he's been my comforter. Ibaratnya you can see Jesus physically dan dia sekarang ada di depan lu mau kayak ngomong apa atau mau nanya apa nggak? Nanya, nanya yo. Physically sekarang. Nanya atau you just wanna make confession atau you just wanna I don't know, be grateful atau apa mungkin nggak atau I think I'll probably, I think for sure nomor satu palingan akan berterima kasih dengan apa yang dia lakukan dalam hidup saya. Banyak hal. Yeah. Speechless ya. Speechless ya. Oke, boleh. last question lah ya. Last Last question ya. What has been the most draining thing in your life lately? Ketemu orang kali enggak? Ya kan? Draining sih. Dulu aku rasa the feeling of have to perform. Ada banyak konteks dalam hal itu, I can touch on that. Tapi just to cut it short, kayak biasanya karena pelayananku kadang sometimes di depan orang in public, jadi I think if there is a need of performing, that is for sure draining. Kayak you have to look okay gitu. I have to look perfect because I'm showcasing ibaratnya Jesus name, which is I think it's Tetap important ya. it is Maksudnya kan jangan something sampai kita important. jadi batu sandungan juga kan. Benar, I think we can touch on that one nanti lah ya. Oke. Oke Vince, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam kali ya, kita nih pengen tanya-tanya nih ke lu kayak how was your childhood look like? Oke. Nah, Kamu Indonesia dari mana? Saya Oh, iya, Indonesia benar. dari Makassar. sih sebenarnya. Makassar. Anu ya apa? Coto Makassar Ji. Makassar. Coto Makassar Ji. Ini agak bahaya ini rasis sekali nih ya. Hah, kenapa? Makassar tidak bukan contoh Makassar saja. Oh, pisang. Cut. Oke, serius ya ini. Serius. Mungkin my childhood ini maksudnya kayak before I come to Melbourne gitu kah? Iya, Of course. before. Okay. So basically, if you're talking about a sense of, I guess, in my faith, being in church, can we go there? Or, okay. Specifically itu aja ya, karena soalnya gede. Kalau childhood saya bisa jelasin semua banyak. Oke, before that maybe aku lebih kerucutin kali ya. Yeah. Kayak you born Christian? Yes, I am Ya, born Christian. Yes. maybe itu kali. Kayak Okay. you're raised in a born Christian family. Oke, aku jadi ini kita campur bahasa Indo bisa kan? Oh, bisa dong. Jadi aku Inggris dari juga boleh. dari lahir aku orang Kristen, terus I'm a second generation Kristen. My Oh, mom and dad, nice. itu terima Tuhan sebelum nikah. Jadi they are the first generation. So ever since that I have been Sekolah Christian minggu. dan started with sekolah minggu. Dulu sih aku lebih ya udah ikut komunitas saja. I don't think I have a personal relationship with God per se. But as far as I remember, aku selalu attend sekolah minggu karena saya takut dimarahi. Jadi saya technically selalu hadir di every single things. Banyak kenakalan sekolah minggu juga, diam-diam supaya nggak ketahuan juga. Karena ya peer pressure lah, semua teman-teman saya itu. Tapi kalau teman-teman grew up juga rata-rata kayak Christian. Gue dulu di Catholic Church, ya Kristen Catholic kebanyakan.
Ya, ini kan konteksnya sekolah minggu kan. Jadi of course lah mereka Kayak orang teman Kristen. sekolah gitu? Teman sekolah ya nggak semuanya ya orang Kristen, tapi ya mungkin I would say I grow up in a Christian school as well. Christian school. Tapi waktu SD aku bukan Christian school, tapi there are still Christian friends juga. So yeah, I think that's probably it for my life in church. Ya dari dulu aku udah pelayanan juga sih, kayak kelas 8 ministering in being a singer. Apa tuh sama. SMP? SMP 2 ya. Berarti pertama kali melayani tuh SMP. Pertama kali mana ya SMP. Benar. Wow. Itu juga pas aku kayaknya bertobat lah ibaratnya, if you can use the term. Lahir baru. Itu boleh Iya, tahu nggak? iya, sebelumnya Boleh tahu berarti Ya, oke. Jadi menarik ya. Jadi dulu saya maksudnya itu mungkin kayak apa? Personal relationship gitu, personal boleh. encounter mana I would say. Oh. Kayaknya Personal itu encounter. The first time it's an eye opening experience. Jadi dulu aku seperti yang aku katakan, waktu sekolah minggu itu masih kurang memiliki personal relationship kan. Ya udah main-main sama teman, kiri kanan lompat. Which is kayaknya wajar ya. Lumayan wajar saya rasa. I think cause you know ya of course karena kita masih belum terlalu paham Ngerti. waktu kecil tuh. Nah habis itu saya datang ke sekolah SMP baru, teman saya itu saya sebutin namanya nggak apa-apa. Boleh, Namanya boleh. Trevin itu. Nah Trevin ini adalah Kapan terakhir ketemu Trevin? wah barusan pernikahan teman saya. Nah, Tapi anyway. kamu nggak tahu kan di mana dia sekarang? gitu deh. Oh iya, sorry. Jadi ya teman saya ini Trevin, dia kebetulan kita main basket bareng dan dia ajak ke saya. Kebetulan kita satu gereja tapi nggak pernah ngobrol gitu. Pas satu SMP kita kenalan, oh kamu gereja di sini juga. Oh iya ya udah. Do you want to come to Teens Church waktu itu? Namanya Ada Teens pemuda. Church. Ya. Nah, aku Nah, datang emang ke biasanya lu Teens kemana? Church. Saya nggak pergi Umum. apa-apa. Karena kan Oh berarti setelah sekolah minggu terus Malah nggak ke gereja? oke, jadi kan saya pergi sekolah minggu. Sekolah minggu kan hari Minggu. Teens Church itu hari hari Sabtu. I see. Jadi ya pergi ya hari Minggu aja gitu Betul, biasanya. hari Minggu nggak ikut Teens Church. Nah, biasanya habis kelas 6, Teens Church itu buat SMP dan SMA. Iya, kelas iya, 7 iya. sampai kelas 12. Iya, iya, biasa Karena ada saya gitu. sudah kelas 7 dan kelas di Gaul itu kelas 8, saya disuruh ke Teens Church. Diajak lah, bukan disuruh. Ikut lama-lama, datang-datang, pertama-tama kita usil-usil. Kayak ini apaan nih? Kita ketawain nih. Ini pengkhotbahnya ngapain gitu kan. Ketawa-ketawa, lelucon-lelucon. Dia ngomong apa sih sebenarnya ini? What is this talking about? Nah, datang ke satu ibadah KKR, banyak orang di jamaah Tuhan. Nah, jamaah Tuhan ini kita leluconin. Kita bilang ini mereka jamaah Tuhan ini nangis-nangis kenapa ini? Apa ini? Anak SMP nangis-nangis. Saya anak SMP nangis-nangis dan Wow. anak SMA juga. Wow. Jadi bukan SMP doang tapi SMP dan SMA 7 dan 12 tuh. I see. Nah, jadi setelah saat itu kita ketawa-ketawain, ternyata saya dijamah juga. Jadi waktu itu ada kayak bukan altar call sih, tapi lebih tepatnya siapa yang mau melihat Yesus, siapa yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan saya mengangkat tangan. Pas saya angkat tangan saya nggak merasakan apa-apa, tapi di situ pertama kali saya mendapatkan jamahan Tuhan dan saya rasa betapa indahnya Tuhan waktu itu, dan saya tersentuh dengan emosi saya, menangis juga, dan setelah saat itu saya memberikan diri saya pelayanan. Oh, Apa yang membuat kamu kayak oh pada saat itu gue pengen maju nih. Gue pengen didoain nih. Oke, jadi aku rasa waktu itu karena aku rasa it's a reflection moment waktu the invitation was open to everyone. It's not per se. Aku nggak bisa pinpoint a specific reason Apa per gitu se, ya? tapi I'm pretty sure that waktu itu I reflect back on my years of becoming Christian, my years of becoming a church attendees, my years of basically dengerin firman Tuhan dan gak pernah respon. I wouldn't say I respond out of fear, tapi I would say, you know what, if Jesus is really real, if Jesus works in my parents' marriage and what they teach to me, then surely maybe I should give it a try. Maybe I should open my heart for Jesus. Dan waktu itu saya membuka hatiku untuk Mau mengenal untuk ya. menerima dan percaya Yesus. That's good. Tuh. selalu di PW, Vin. Oke, sebelum ke situ mungkin dari pertama kali akhirnya lu memutuskan untuk pelayanan, terus akhirnya menjalani kenapa pilih pelayanan itu, ya itulah dari situ. Ya maksudnya oke, jadi waktu itu saya kan sebenarnya dulu Teens Church itu aku nggak langsung singer, aku langsung nanya doang kayak, hey, I gave my life to Jesus, what's next? Yeah. Right? So
Ya Jesus itu benar-benar I feel like he has a heart of a servant. He wants to help people. So my logic is just as simple as that. I wanted to help people. I wanted to help the church. What can I do so that I can help the church? What certain areas that I can help? What do you guys need? Simple itu. Ya udah aku jadi usher dulu. Jadi usher waktu setelah jadi usher kurang lebih kayaknya 3 bulan 6 bulan sampai it's pretty long time. Waktu itu aku nanya mentorku waktu itu, do you guys need anything else? Jadi aku jadi misalnya jadi kalau saya kolektor atau apa sih namanya? Iya kolektor Iya, ada. iya, iya. Kolektor. Kan dulu kan nggak Belum ada ada ini. Iya. bener belum Bener, ada transfer ya. Kolektor. Jadi benar-benar aku nanya lagi next weeknya, oke, do you guys need anything else? Kayaknya aman deh karena sudah kalau jam segini, which is kayaknya sejam sebelumnya itu aman. Oke, so what I did is actually I show up 3 hours earlier and then ask juga gitu, kayak do you guys need anything? Oh ternyata there's still a lot of things yang butuh dibuat. Dan seperti biasanya orang-orang Indo tidak enakan. Jadi saya rasa nggak enak juga loh kasihanin orang kayak sendirian. Cuma karena the fact bahwa dia nggak enakan. Jadi dia kerja sendiri semuanya. Jadi saya membantu. So I think the heart of Jesus touch me to recognize which ministry I technically go. Jadi kayak aku nggak specifically target one, but it actually flows dari a series of ministry that I have. Aku dapatnya PW. Ngerti. Jadi coba nyanyi, latihan nyanyi, baru tiba-tiba jadi WL, and there you go. I think that's my journey. Gue boleh nanya pertanyaan kayak gini nggak? Menurut lu ya, if you can reflect back, waktu itu lu beneran kayak, wah gila gue beneran pengen melayani Tuhan Yesus, atau menurut lu karena asik nih Sabtu ngumpul sama temen? Right. Good question. Daripada soalnya gue lihat kayak lu ekstrovert kan, jadi kayaknya kayak daripada gue di rumah. Itu pertanyaan menarik karena soalnya nomor satu kayaknya untuk constantly mengarahkan hati kita untuk selalu benar di hadapan Tuhan, saya rasa itu adalah journey ya. almost one journey and almost an impossible task. So we have a heart that is very very contrite, selalu deceiving, dan makanya kita butuh Holy Spirit. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, kalau itu pertanyaannya selalu benar, murni saya rasa Ngerti. namun along the lines waktu itu apakah benar saya pernah ada memiliki sebuah motivasi yang seperti itu? Mungkin iya. Namun I have to be honest that most of the time waktu saya pelayanan waktu itu, which is baru-baru, I would definitely say I don't think it's pure-hearted. It's more like I trying to perform. I try to give what I can give karena God have given me already. So God had died on the cross for me, touched my heart. Now it's my turn to perform. Aduh bagus banget lagi. Jadi waktu itu, I would say my head is like that. Jadi benar-benar kayak, okay, let me perform this, let me be an usher, let me be a collector, let me actually begini karena kalian butuh sesuatu dari saya. Dan saya rasa I have an obligation untuk melakukan hal itu. Ya, very extrovert, very narcissist, benar saya akuin. Namun Sekarang udah enggak dong. Amin, semoga ya enggak. Saya aspire untuk enggak. Jadi untuk menjawab pertanyaannya tadi, dulu saya adalah seorang performer. Sooner or later I realized, I reflected that kenapa saya burn out waktu itu. Karena I am not flowing out something that God gave to me, but instead I'm trying to perform. I'm trying to perform a perfect Jesus, which we can never do. So I'm not only performing, jatuh-jatuhnya otaknya kita adalah, I'm expecting something. I'm expecting people's recognition, and I'm a people pleaser. It's wrong. So yeah, answer is no. Iya. Kita mungkin Move move on ke next stage of life lu, ke Melbourne. Lu ke Melbourne tahun berapa? 2019 Agustus kalau nggak salah ya. Berarti pas mau kuliah ya? Pas mau kuliah benar. Itu lu umur berapa tuh? Itu 18, 17. ya. 18-16 tahun. Boleh sebutin lu sekolah apa sih? 2001 sekolah Monash gitu. Saya kira tanya usia saya. Enggak. Gue tebak ya. Kan udah 2001. No. Bukannya gue tebak ininya, tebak Jurusannya. Oh. IT. Bohong, pasti udah tahu dia. Kurang lebih. Data science. Benar sekali. I see. Udah tahu kan? Enggak. Aku enggak tahu. Gila. Oke. Jadi lu kesini 2019. Kenapa pilih Australia? Kenapa lu pilih Australia? Dan kenapa Melbourne? Ya ini
singkat aja yo. Soalnya Singkat saja. waktu itu saya tuh hidup tanpa ada tujuan sebenarnya. Bapak YOLO ya Pak ya? Ya lumayan YOLO sih dulu saya. Tapi nyokap saya itu pengen saya antara di Melbourne atau Singapura. Melbourne kebetulan it's a Western, I think quite influenced country. Jadi pengen membuka wawasan saya, udah pilihnya Melbourne gitu loh. In simple terms. Iya. Sebenarnya kalau Tapi saya pernah diprofesi ke Melbourne sih sebenarnya. sama pendeta lu. Sama pendeta ya. Tapi sebenarnya Cuman bukan karena itu. Ya ada juga lah influence sedikit. Tapi karena lebih tepatnya saya I see. gas aja. Tapi kalau misalnya lu nurut nggak sama mama? Lumayan. Kalau udah Vin di Indo aja, di Jakarta aja, lu Boleh. nurut. Karena saya nggak ada tujuan waktu itu ya. Ngerti. Saya memang Tapi ya bawa nggak ada satu chill. hal yang kebetulan lah ya. Iya, saya bawa chill. Berarti memang backgroundnya sebelum ke Melbourne dia udah pelayanan, udah mengenal Tuhan, baru ke sini gitu kan? Benar, ada benar tidak? Ya ada benar tidak. Kita bahas abis ini. Boleh. Mengenal Tuhan ya mungkin lah. Yeah. Apakah mengenal Tuhan yang benar? Saya rasa mungkin. Menarik. Makanya kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Betul sekali. How did you ended up going to this church? Ya sih menarik. Ini simpel sekali juga karena seperti Trevin yang mengajak saya, ada teman saya juga namanya Christian Bentley. Dia dulu di BIC, dia mengajak saya ke sini. Dia di waktu kelas 8 juga ke winter camp di BIC sebenarnya. Dia lagi liburan temenin Cece-nya itu kalau nggak salah Tiffany. Bentley, Tiffany Bentley itu dia bertobat dan mengajak saya ke Cool waktu itu karena Christian Bentley lebih duluan ke Melbourne bulan 7. Ajak saya ke gereja, ketemu dua orang aneh namanya Yohanes dan Patrick Benia dan akhirnya kita menjadi berteman, berkomunitas dan begitulah kehidupan bergereja. Gue tuh lately lagi kayak kalau dengar orang, oh lu kok bisa kenal Tuhan gitu. Mungkin karena tema gereja bulan tema Evangelis gereja ya? bulan Tahun tema ini. gereja bulan Tahun ini. Tema Kok gua gereja. kayak Isyana Oke. sih? Jadi tema gereja tahun gereja ini. bulan ini. Bener kan itu Tahun grammarnya? ini. Tahun ini. Iya. Apa? Harvest kan tentang harvest kan. Harvest, Maksudnya iya. gue tuh lagi kayak aduh how beautiful it is kalau ngedenger gimana orang bisa kenal Tuhan tuh rata-rata tuh bilang ini konteks Australia ya. Konteks Melbourne rata-rata tuh dari temen terus kayak gue tadi mau touch yang lu pas bilang di awal sih if you were braver sih. Mungkin itu buat gue juga gitu. Kalau gue lebih nggak mageran, kalau gue lebih berani lagi ya mungkin kita hasil dari diajakin orang dan diajakin temen. Berarti it's a beautiful reminder untuk Exactly, ya. kita ya membalas itu dengan siapa nih temen lu yang mungkin teman kerja lu, temen uni lu yang sorry jadi kemana-mana. Tapi oke, jadi lu end up-nya Karena itu. Kenalnya dari mana itu? Teman SMA juga. Oh teman SMA juga. iya. Terus ke Melbourne juga. Cuma ke Akhirnya Melbourne juga, kontek-kontekan. for good tuh, kan dia. Akhirnya ikut winter camp. Saya tuh dia. Kamu lah. Saya ikut winter camp. Akhirnya ikut winter camp. Berarti itu pertama kali. My first winter camp itu seharusnya kan 2020. Karena 2019 sudah lewat tuh. Sebulan 8. COVID. Tapi COVID. Jadi akhirnya saya winter camp 2023. Ya, 2023. Oh berarti selama COVID di sini ya? Betul sekali. Sedih juga ya. Lumayan. Berarti lu sekolah online. Sekolah online, kom online. Oh kom online. Bagi Anda yang belum ambil kom, saya kom online. Kalian juga harus kom karena sudah tidak online. Berbahagialah Anda. Waktu sekarang. Join kom. I see. Malah wah, tapi lu happy gak sih pas COVID gitu? Lockdown. Kayak maksudnya baru nyampe mungkin pemikiran lu kayak gue mau explore Melbourne. Aku rasa waktu itu mungkin agak sedikit sedih. Namun it's a good there's a good side to it. Saya jadi lebih connect dengan beberapa teman saya lalu online, get to reset everything else. Even though not enjoying the fullness experience of Melbourne, tapi I think there is a good side to it. Kayak benar-benar bisa ngobrol sama teman, I see. connecting ya. I see. Gue tadi kan lu bilang waktu SMP ya yang tadi ada personal encounter gitu. Nah, gue tidak berusaha menyamakan cerita gue dengan lu, tapi gue juga pernah merasakan pengalaman misalnya kayak pengalaman pertama kali gue nangis in a context of church setting ya. Tapi gue merasa born again gue pas gue di Melbourne. Gue boleh nggak nanya pertanyaan itu kayak as in
kalau kata Yohanes 3 kan setiap orang harus lahir baru. First of all, I hope you're a born again Christian dong. Amin. Ya, amin. Amin dong. Benar. Tapi can you share a little bit on that? Yeah, absolutely. I think if you're asking me the question, when was I specifically born again? I would say it's a bit hard to tell again because I think it's more over a one event thing that we can actually pinpoint. Misalnya KKR atau misalnya lihat lukisan apa segala macam. That was an interesting one cool event. Tapi mine is a bit different. Mine is like a small various series of event yang build up untuk mengerti bahwa saya ini telah dilahirkan kembali. Namun kan kita harus tanya dulu ini melahirkan kembali ini apa? Karena lahirin kembali kan betul-betul there's a lot of meaning to it. Tapi if I can just set the term of lahir kembali adalah di mana kita mematikan segala flesh kita. We put our old self on the cross, died with Christ, so that He can mati bersama-sama dengan old self kita dan bangkit ke hari yang ketiga. Dan we are born again. Artinya basically hidup saya yang lama bukan itu lagi, tapi saya adalah a new creation. Identity yang baru yang diterapkan, diberikan kepada saya, not based on the world, tapi based on Christ. So if we establish that, saya punya value sekarang udah menjadi berbeda. Tapi sekarang Apa desire lu juga berbeda? desire Ya? juga berbeda. Yes, if that's kita set that's born again kan. Jadi I think the exact moment that I'm born again is interesting karena benar-benar di gereja ini kita banyak dites, banyak di challenge dengan banyaknya perbedaan pendapat. Saya rasa waktu saya bergereja di Indo itu kurang ada perbedaan pendapat. Jadi kita kurang actually discuss dan kurang challenge. I think it's just the nature and the culture of Indo. Tapi I'd say also there's nothing wrong with that. Tapi I think in Melbourne experience-nya agak berbeda. Kita banyak di-challenge, banyak pemahaman-pemahaman yang menarik, Baru. kritik-kritik yang baru, yang change my shift from just me-centered to God-centered. Jadi everything else yang gua dengar itu lebih banyak tentang wah kira-kira pandangan Tuhan terhadap hal ini itu apa dibandingkan kira-kira kalau saya di dalam posisi itu saya akan lakukan apa dan apa yang saya harus Iya, lakukan. benar. Aduh bagus banget. Ya. Jadi kurang lebih saya rasa yang the biggest moment yang membuat saya sadar hal itu adalah I'm just gonna speak 2 minutes of this. I try to skip it through. Tapi saya rasa ini adalah hal yang cukup menarik karena waktu itu pas 2019 sampai 2021 itu series di mana saya pengen beradaptasi dengan gereja, get to know them. Jadi obviously saya pengen connected dengan gereja. Saya ingin memiliki rasa sense of belonging. Saya pengen di mentor sama cool ini. Saya masuk coolnya. Pas Christian Bentley mengajak saya ke cool juga, itu coolnya gak lama setelah itu 3 minggu langsung dismantled. Itu yang bukan yang Jerry bukan. Itu. Jadi itu namanya cool. Aduh aku lupa namanya apa. Tapi waktu itu Chief VJ yang jadi cool leader saya harus for good. Dalam waktu 3 minggu sayangnya udah farewell kelar. Akhirnya cool itu dismantle dan akhirnya saya masuk ke cool Judah. Nah cool Judah tiba-tiba lama setelah itu langsung COVID. Jadi it's not really effective. Lama-lama satu demi satu itu pencar karena merasakan cool yang lain lebih baik, lebih connect. Akhirnya saya di sana cuma cool sendirian saja. Maksudnya only boys dan cuma 4 dan 5 orang doang. Waktu itu Online lagi ya? udah mulai online. Udah Transisi, agak-agak udah mulai transisi. Waktu itu Ko Aldo dan Cikesha Madeline Purnama, namanya full lengkap, adalah mentor saya berdua. Dan mereka mencoba untuk mengajarkan saya banyak hal tentang kekristenan. Mentor tuh gimana sih? Kayak please jadi mentor I aku. feel like mentor is just basically someone that can guide me Tapi throughout my Christian experience. Emang ini implicit kan? Atau Maksudnya gimana? kayak maksudnya It's not a label thing as a mentor. Tapi, as in dia juga enggak yang kayak gua mau jadi mentor lu. Enggak. no. This is something that Ini, just intrinsically di dalam saya. They're being who they are aja kan? Absolutely, yes. Jadi mereka cool leader doang yang happen to be I make them as my mentor gitu. Ngerti. Tapi karena ekspektasiku itu pengen a perfect mentor yang baik, yang berperilaku sesuai dengan omongannya. Obviously, all humans are not perfect. They have their own flaws. Jadi lama-lama aku mencari kesempurnaan di
kedua orang ini. Namun saya lebih mencari bukan kebaikannya, namun keburukannya. Saya mencari bahwa untuk membuktikan seseorang itu sempurna, maka orang itu tidak boleh salah. Oleh karena itu membuktikan seorang itu sempurna, carilah salahnya. Dan itu adalah mindset yang sangat-sangat salah, karena I put my expectation on men and not on God. Jadi it's a series 3 years, and 3 years is not as simple as me saying 3 years. That's a lot of days, and just that constantly toxic mind untuk mengharapkan sesuatu dari orang lain, ya, betul. itu sangatlah berbahaya. Dan itu yang saya alamin. It's a cycle of yes I got something, yes I'm happy, aku dapat ini, tiba-tiba disappointment. Dan lama-lama aku mulai memberikan tunjuk-tunjuk saya kepada mentor-mentor ini. Kenapa mereka kayak gini? Kenapa mereka kayak gini? Mereka nggak harusnya kayak gini. Kenapa gereja nggak gini? Nuntut dan nuntut, saya kepahitan terus. Along that line aku hampir sempat jadi ateis. Hampir sempat kayak nggak percaya Tuhan itu ada karena this series of discomfort event. Why does it happen to me? It's all me, and me. Setelah saya mendapatkan, kayaknya ada, aku lupa specifically kapan, tapi aku mulai dibukakan mataku bahwa ternyata that it's way more important you understand your identity in Christ. That basically you are already loved. And if you're already loved, you don't have to find any more mentor. You don't have to find kayak aku pengen Ada cari siapa mentor, nih yang guide gue, kayak gue, apa yang can satisfy my needs. It's so egocentric waktu itu saya. Sehingga it's true that God can use men. It's true that God can use men so that men can see His presence at them. But it's also true that men can make other men God. To just simple terms bahwa Tuhan Dan bisa dangerous, menggunakan manusia, benar. Tuhan bisa menggunakan manusia untuk memberitakan the glory of Him. Tapi manusia juga bisa melihat bahwa other manusia itu Tuhannya mereka. Ya. Berhalanya mereka. Dan itu apa yang saya lakukan. Setelah saat itu, saya mengalami a series of event dan saya let it go. Dan akhirnya, you know what? Instead of finding a perfect leader, I think I have to be one. Not in a very ego way, tapi it's just that let me shift my mind a bit. What can I do to help people? What if there is some people are like me, are lost, are demanding all the time because they're hurt in the past? Enough said. Aku bilang, Tuhan, I trust in you. If you want to use me, then use me. There go, aku sama-sama sama Adeline, kita awalnya itu buka Cool Jericho dengan bantuannya beberapa orang gereja. And that's how I actually become cool leader. Oh, berarti ministry di sini tadi apa aja? Ministry Cool Leader, present worship, podcast. Ya intinya itulah. Terus selama ministry di sini nih Vin, kira-kira what did you learn from that? Right. Yes, I think ini nyambung sih sebenarnya. Soalnya nyambungnya adalah nih banyak orang Dulu ini nggak Pak? Gue sih masih sering merasa gagal ya. Lu kadang-kadang suka kayak gitu nggak? Yes, gagal. Mungkin enggak lagi. Karena aku rasa kalau kita merasa gagal, I think itu suara condemnation. Saya rasa itu bukan suaranya Tuhan. Dan kalau misalnya gagal, apa dulu gagal? Lakukan podcast. Gagal host dengan pembicara yang seram. Kan itu gagalnya apa? Kenapa harus gagal? Karena berarti Anda harus perform. Betul. Salah udah. Jadi jawabannya mungkin enggak lagi. Amin. Karena ya my identity is in God. Dan aku rasa kalau kita ngomongin tadi apa yang saya bisa pelajarin dalam pelayanan is one thing that I wanted to try to give a message juga for people. There is a lot of notion, banyak hal orang mengatakan bahwa it's important to find your calling in the ministry of God. That's good. However, I think I have a different kind of mindset after that. Karena I would say it's more important to find your identity than your calling. Karena when you know your identity in Christ, then whatever you are called for as in ministry, you will be ready. Tapi kalau misalnya kita nggak punya identitinya kita, dan kita mencari tahu calling, kita akan menyesuaikan apa yang kita suka dengan calling itu, dan kita make sense ini dari Tuhan. Dan itu sangatlah berbahaya. Jadi aku belajar dalam konteks cool leader itu, identiti saya adalah orang berdosa yang dipanggil dengan Tuhan. Identiti saya adalah
orang kepercayaannya Tuhan, sehingga discomfort yang saya pengen cari Tuhan dan dikecewakan, Tuhan kasih supaya saya dibuat mengerti bahwa saya tidak butuh manusia, tapi saya butuh kasih Kristus. Dengan discomfort itu Tuhan panggil menjadi pelayan Tuhan dalam spesifik hal itu. The discomfort in our life can actually be a calling. Jadi that's what I learned. That's what I really learned. Calling is important, but identity in Christ is above that. Sorry, that's what I actually learned. Jadi I think if I can just touch up everything, aku benar-benar pengen for people that's listening kan, if they are burnout in their ministry, I think it's all right. That's part of a process. Tapi when you're burnout, maybe you ask yourself a question. Why are you burning out? Right? Are you performing? Serving yourself. Are you serving yourself, or are you serving other people's standard? Which is itu kan basically fear of man. Yeah. Dan di Alkitab mengatakan kita harus fear God, not fear man. And then it's a whole spiral thing. You are becoming more conscious about what people think. You are people pleaser. You are going to be tired karena you always conscious apakah saya perform well for other people. Tapi sebenarnya alasan kenapa kita cari itu karena kita nggak sufficient in ourselves, karena mungkin kita nggak tahu seberapa besar kasih Tuhan terhadap kita. That's why I always say to people, identity is the most important part. If you know what God viewed you, everything will be set. I think everything will be peace. No matter what happens in your life, how hard it is. Kayak seperti John 4 kan. John 4 itu the Samaritan woman. If you really know who the one that's saying drink this, if you'll be asking water to me gitu katanya. Ya katanya Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus bilang, kalau kamu minum air daripadaku ini, you'll never be thirsty again. And I think I understand that. And now I don't think I am thirsty anymore. I don't think I have to constantly find water from other people. So I don't think I can never feel fail anymore. Gue suka banget, salah satu hal yang membuat gue happy adalah melihat orang bertumbuh. Baik. Especially gue dari gereja ini cukup lama, jadi gue ada orang-orang yang gue kenal tuh more than 5 years gitu. Nah, seeing you talking like that, masalahnya mungkin yang before-nya gue nggak gitu kenal lu ya waktu itu yang zaman lu pertama kali nyampe ya. Tapi gue cuman bisa menyimpulkan gini. Tadi sekitar berapa tuh 5 menit ish lu ngomong kayak gitu, itu kan pasti through a very deep process in your life kan. Nah gue tuh kayak pengen tahu, let's say lu bisa ngomong kalau lu bisa ngomong ke diri lu waktu muda itu terlalu khayal ya. Kita be realistic misalnya. Lu bentar lagi pulang nih. Betul sekali. Terus somehow misalnya lu pelayanan di gereja lu teens ministry misalnya. Terus lu ketemu orang, aduh ini kayak gua banget lagi waktu masih muda. What will you do gitu? Atau what will you, apa ya istilahnya ya? What will you tell him or her misalnya? Good question yang kalau sama dengan saya ya. I think banyak sekali orang punya permasalahan adalah dia nggak rely sama Tuhan kan. Jadi dia lebih rely man. Jadi it's a fear of man. Itu yang pengen lu remind Aku rasa most of our problems is really that we are just focused on what are people thinking. Jadi kita nggak ada acceptance. Jadi what I will say to that person is that I don't think I would say, but what I would do is I would direct him to the gospel. I would direct him to the good news. That there is no need of thriving anymore. There is no need to okay, let me be careful ya. There is no need to pray even more. There is no need to go to church even more. There is no need to fast even more for something. Acceptance-nya tadi. For acceptance or even for receiving something. So it's not I do this, I'll get this. No, but because you need to understand the gospel that you've already been saved. Everybody chosen. Bukan faith plus works, tapi karena faith that's why you work. Amazing. Yes.
That's it. Let's go. Kayak orang bener gitu ngomongin. Let's go. Kayak orang bener gitu Betul. ngomong gini. Amin. Benar. Menarik, Iya. menarik. Oke. Oke, kita sampai di sesi nangis-nangis. Tidak perlu nangis. Oke. Iya. As you will close this chapter ya in Melbourne. Jadi kayak how do you feel now? I feel Gue sih sedih ya. bittersweet. Bittersweet. That's a good word. It's a When bittersweet. life give you tangerine. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya ya. Kecut dong. Kecut. Apa ya? I think I feel bittersweet sih. Karena aku jujur sangat apa sih namanya? Grateful. Gereja ini sangat membantu saya dalam journey of faith for me, and I think I've been growing a lot. I've been touched by God in different areas, dan yang paling kena itu sebenarnya kayak aku mulai change my view from all about me to all about God, and I aspire to be the person to speak truth in my new environment. Not really new per se, it's an old environment that is a new chapter to begin to reveal. I think it comes back to the question kan, if I saw someone in my kind new church in Indo that has a similar problem than me, then I'll do almost all it takes to preach the gospel. Karena that's what works with me. Jadi aku jadi keingat itu kayaknya di gospel, kayaknya di salah satu the book of gospel bilang love your neighbors like you love yourself. It's not that you have to love yourself first, tapi the fact that we love ourselves so much, crazy. That's why you have to love your neighbor. Nah, aku lihat kayak wah, I think I have to love my neighbor more, because I've already loved myself so much. Kayak aku harus lebih mematikan diriku. And I'm grateful lu nyadar itu sih. Ya, benar. It's just by the grace of God. I think it's not even man work gitu loh. Kayak banyak orang yang bilang gereja ini, wah, yang khotbah bagus, stuff. It's not bukan karena pengkhotbahnya, it's not bukan karena worship kerennya, it's not about the cool performance, not even about the cool fellowship. Truly by the grace of God. Banyak orang bisa lihat ke sini, ke gereja ini, tapi banyak juga yang nggak bisa lihat atau mungkin belum lihat. So I can definitely, confidently say, it's all God. It's all because of God. Yes. That's it for me. Any last message for podcast team, PW team, church? Last message. Always be humble. Have a heart of a servant. Because through that, He will reveal you the light in your darkness. Because we are all once blind and we all now see. Ini ada kacamatanya lagi nggak? Nggak ada ya, nggak ada. Tapi no, itu ya, that's my. Bro, thank you banget. Terima kasih juga. I'm grateful. Again ya, maksudnya karena gue kayak norak nih ngomong kayak gini. Tapi maksudnya ya kan, I quote unquote like recruit you back then in podcast and so I'm sad. Ini beneran gue bukan sad karena aduh jadi berkurang nih yang bisa bantuin. Itu juga sih. Kurang ya, Jadi orang yang saya bisa suruh-suruh gitu ya. Kurang nih orang yang bisa saya suruh-suruh. Iya, Tapi betul. I'm sad karena tadi tuh kenapa gue nanya gitu? Karena kebalikannya Vin, gue tuh melihat gue di lu juga when I was young gitu. Jadi I care and I love you as my brother in Christ juga. I truly sad as in kehilangan teman yang kocak. Tapi juga bisa serius juga. Maksudnya pas kita serius, kita cerita-cerita juga kita bisa serius. Tapi denger lu tadi sharing kayak gitu di podcast, I'm so. Nih, lu tau gak yang di kepala gue sekarang apa? Matthew 28, Gavin pergi dan jadi kayak gue tuh malah pengen bilang, Vin jangan di Melbourne Vin. Lu bakalan lebih berguna lagi di ini apa? Makassar. Pulang ke Makassar. Malah ada rasa gue pengen ngomong kayak gitu kayak gue kemarin gak apa-apa ya kita sambil sharing ya. Tapi kan
banyak hashtag kemarin Kabur aja dulu. Kabur aja dulu sama Indonesia gelap kan. Dan ada satu pendeta online, gue banyak diberkati dengan khotbah online. Ada satu pendeta online ngomong kayak gini, lah ya pas kita semua lagi kabur aja dulu, ya apa jangan-jangan as a Christian kita harus stay aja dulu, karena kan terang dibutuhkan di tempat yang gelap kan. Jadi itu sih harapan gue buat lu ya. Amen. Maksudnya supaya malah udah orang terang di Melbourne udah kebanyakan kok. Enggak juga enggak ya Kita guys. masih Enggak. Amin dong. Amin. Tapi maksudnya my point kan kadang-kadang tuh ada yang kayak udah Vin jangan pulang. Ya as much as mungkin itu bercanda juga lah ya. Udah lu di sini aja atau apa. Tapi maksudnya ya on a serious note go home Vin, karena ada banyak orang yang hatinya perlu disentuh dengan and Jonas 3:30 tadi ya, supaya Kristus yang makin bertambah dan lu yang makin berkurang. Any kita suka menutup dengan favorite song and favorite Bible verse. Ada nggak lu? Aku boleh favorite book gak ini? boleh. Oh, saya pikir kamu nggak baca buku sih. Saya terlalu ngejudge kamu. Ya. Sorry. Saya memang kelihatannya sangat ceria-ceria, tapi saya baca buku. Sorry. Tidak apa. Jadi Aku kok judgmental. Rahel nakal. harus diperbaharui. Oke. Aku karena I've been talking about a lot of fear of men, I learned that a lot from this book called When God is Small and People Are Big. Itu kalau nggak salah penulisnya Edward T. Welch. Dari rekomendasi Pastor Kolos, seseorang ya. nggak? Yoi, itu dia. I think I learned a lot with it. Oh menarik. Oke, nanti tercatat. Oke. Bible verse ada nggak? Bible verse ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Matthew 6 verse 33. Itu hard karena you have to trust in God. Literally, you don't have to think of anything. On Him, kerajaannya dulu, everything akan ditambahkan. Amin. Thank you, bos. Yay. Gue mau nangis loh. Thank you Gavin. Saya bisa acting menangis. Buat clickbait. Oke, thank you Vin for your time. Terima kasih. Thank you for your time in Melbourne as well. Thank you so much. Semoga podcast kali ini bisa didengarkan dan bisa menjadi berkat buat teman-teman yang mendengarkan. Oke, kita juga podcast kita tersedia di YouTube, di Spotify every 2 weeks. Jadi kalian bisa langsung cek aja di Instagram kita juga, cultivated.podcast. Oke, see you on the next episode. God bless. Bye-bye. Sayonara. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube, dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.